Marjani Obalake SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Biologi Universitas Nusa Cendana, angkatan kedua tahun 2023. Hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dalam jabatan angkatan kedua Universitas Nusa Cendana. Pembelajaran hari ini mulai jam 11 pagi sampai dengan jam 1 siang pada hari Senin 4 Desember 2023 dengan materi penyebaran flora dan fauna di Indonesia, siswa kelas 10C SMA Negeri 1 Kepa Manado. Sekian dan terima kasih.
Marilah kita perhatikan kita untuk melakukan dan doa. Dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami untuk kehadiran-Mu, karena Engkau telah memperoleh kami di hidup ini dan bersama. Sebentar lagi akan memulai kehidupan kami, berkatlah kami akan dapat memulai kehidupan kami dengan baik. Hanya doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sembahkan kepadamu, baik antara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Yang sudah membuka kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan doa. Selanjutnya Ibu mengecek kehadiran. Adriani, Hadir Bu. Adriano, Agitari, Hadir Bu. Agnes, Hadir. Agustina, Hadir. Agustina Babu, Hadir Bu. Agustinus Sombai, Alberto, Albert Meni, Alberto Abi, Alexander Uspindit, Arian C. Tanesib, Hadir Bu. Ana Maria Kofi, Hadir Bu. Angelina Febriana Koi, Hadir Bu. Michelle Amoi, Hadir Bu. Olvianti Nenot E, Hadir Bu. Seruni Mindala. Hadir Bu. Ya, baik, hari ini semua peserta didik hadir dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah masih semangat? Kegiatan pembelajaran kita dengan materi tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan bertanya kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali lalu. Sehingga apakah kalian semua masih mengingat materi minggu lalu atau sudah lupa? Jadi Ibu akan mereview kembali materi minggu lalu. Materi kita minggu lalu itu tentang tipe ekosistem darat dan tipe ekosistem laut. Dari materi minggu lalu masih ada berkaitan dengan materi yang hari ini kita akan pelajari, yaitu penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Di sini Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang ekosistem darat dan ekosistem laut? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ekosistem darat dan apa itu ekosistem laut? Ada yang bisa? Silahkan. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Ekosistem darat adalah tipe ekosistem yang cirinya digunakan komunitas tumbuhan atau vegetasi. Hal ini karena vegetasi dapat mencerminkan interaksi organisme dan lingkungan di dalamnya. Sedangkan tipe ekosistem perairan atau yang biasa digunakan istilah bioma untuk mendefinisikan suatu ekosistem dalam skala luas yang memiliki ciri lingkungan spesifik dan organisme dominan. Contohnya bioma padang rumput, hutan hujan tropis, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Bagus sekali. Kita tepuk tangan. Jadi materi kita hari ini itu masih berkaitan dengan materi minggu lalu, itu tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang berikut, sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi yang diajarkan, yaitu penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan,
menganalisis penyebaran flora dan fauna di Indonesia dengan selalu berpikir kritis. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada kaitannya dengan materi yang kita akan pelajari itu tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, di sini hari ini nanti di saat kalian mengerjakan LKPD, di situ kalian akan mencari informasi-informasi atau masalah-masalah yang kalian temukan dalam materi yang dipelajari hari ini. Yaitu harus mengidentifikasi, setelah kalian mengidentifikasi atau mengamati video pembelajaran atau gambar-gambar yang sudah ada dilampirkan di LKPD. Setelah itu kalian harus menjelaskan. Setelah kalian menjelaskan, selanjutnya itu kalian harus menganalisis. Nah, itu tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Bisa paham? Bisa. Ya. Yang selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagi dalam bentuk 3 kelompok diskusi yang nanti akan kalian diskusikan materi pembelajaran yang nanti Ibu bagikan dalam bentuk LKPD. Ibu berikan waktu mulai dari sekarang untuk duduk dalam bentuk kelompok. Terima kasih semua sudah duduk dalam bentuk kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan kalian diskusikan bersama. Yang Ibu harapkan setelah Ibu membagikan LKPD yang ada, kalian tolong mendiskusikan soal-soal yang ada di dalam LKPD dengan tenang, tertib, dan lancar. Bisa? Bisa. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya. Ya. Jadi tolong dari setiap kelompok itu kita harus ada kerjasama karena di sini Ibu akan mengambil nilai. Jadi dari setiap kelompok itu harus semua kerjasama, harus ikut berpartisipasi sehingga bisa dapat mendiskusikan soal-soal yang sudah ada di LKPD. Di dalam LKPD itu juga Ibu sudah lampirkan link video yang nanti kalian akan menyimak. Selain dari link yang ada di LKPD sudah ada tercantum gambar-gambar yang berkaitan dengan flora dan fauna yang berada di Indonesia. Sudah? Ya, sudah. Sebelum kalian mengerjakan, di sini Ibu minta untuk kalian tenang untuk menyimak video yang akan ditayangkan. Ya, diskusikan soal-soal yang sudah dilampirkan pada LKPD yang ada. Ini kan onci dong rumah. Onci dong rumah kan ini. Baik, terima kasih. Waktu untuk diskusi selesai. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, terima kasih. Dari ketiga kelompok sudah menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD dengan tepat waktu. Sekarang kita lanjut pada presentasi. Di sini Ibu minta dari kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah diselesaikan. Waktu diberikan dari sekarang. Selamat siang, Ibu Guru Pendamping mata pelajaran biologi.
Ibu Jani Obalake, dan selamat siang juga kepada kawan-kawan yang hadir pada ruangan ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang flora dan fauna di Indonesia. Dan inilah hasil kerja diskusi kami. Silakan. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Mula-mula dari saya, perkenalkan saya Reven Maktain selaku moderator, dan Perkenalkan, nama saya Alicia Jazavinda Nesip selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Gustina Picalitiani Bagus sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Altis Profundai sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Oki sebagai anggota. tanpa membuang waktu lagi, marilah kita masuk ke sesi presentasi. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan langsung membawakan materi. Yang pertama adalah penyebaran flora di Indonesia. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah biomo berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Di Indonesia, hutan hujan ini dapat ditemui di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan berikutnya adalah sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselingi beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Sabana umumnya dijumpai di wilayah Nusa Tenggara dan di Pulau Jawa adalah sabana Taman Nasional Baluran Jawa Timur. Yang berikutnya adalah hutan musim. Hutan musim merupakan hutan yang terdapat di wilayah dengan musim kemarau yang cukup lama. Hutan musim tumbuhnya cenderung bersifat homogen. Di Indonesia, jenis hutan ini banyak berada di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Yang berikutnya adalah stepa. Stepa adalah suatu daratan tanpa pohon, mirip dengan perairan, walaupun suatu perairan umumnya dianggap didominasi oleh rumput tinggi, ditumbuhi rumput pendek. Indonesia memiliki bioma stepa yang bisa ditemukan di Pulau Timur dan juga di Nusa Tenggara. Yang berikutnya adalah penyebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, tipe asiatis. Tersebar di wilayah barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau kecil sekitarnya. Ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri hewan yang ada di Asia. Contohnya, gajah Sumatera, harimau, badak Jawa, orangutan, merak, dan monyet serbang. Yang berikut adalah fauna australis. Tipe australis berada di wilayah timur seperti Papua dan sekitarnya. Ciri-cirinya seperti hewan yang ada di benua Australia. Contohnya cendrawasih, kanguru, koala, dan lain-lain. Yang berikut adalah tipe perali atau campuran. Hewan di kawasan ini memiliki ciri peralihan antara hewan asiatis dan australis. Hewan kawasan ini meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara atau Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Contohnya komodo, anoa, dan maleo. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Saya Reven Maktain yang mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah membacakan
materi diskusi yang sudah terlampir pada LKPD dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan itu menurut pendapat dari mereka. Dari semua jawaban-jawaban yang dari kelompok 1 sudah selesai mengerjakannya dan sudah selesai mempresentasikan, dan Ibu ucap terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya tugas yang kedua itu adalah tugas yang sudah terlampir di LKPD. Tugas terakhir yang kamu harus selesaikan yaitu tugas asesmen formatif yang berupa tertulis. Jadi setiap kelompok, setiap siswa diharapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah terlampir pada LKPD. Waktu diberikan mulai dari sekarang. Setelah menyelesaikan, setiap siswa itu wajib untuk dikumpulkan. Ya, Ibu beri waktu mulai dari sekarang. Setiap siswa tolong menyelesaikan tugas terakhir yang sudah terlampir pada LKPD. Setelah selesai mengerjakan, dikumpulkan supaya Ibu bisa mengambil nilai. Ya, waktu selesai. Ibu akan mengambil hasil kerja kalian. Waktu selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu kelompok untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari perwakilan kelompok 3, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan faunanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace Barat dan Tengah, sementara garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan Timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu materinya tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang berikut di LKPD yang ada, di situ ada refleksi diri. Ibu minta kalian dari setiap kelompok masing-masing tolong merefleksikan diri kalian untuk bisa mengisi di LKPD yang ada. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya di LKPD yang ada, di situ ada bagian refleksi. Tolong dari setiap kelompok masing-masing tolong mengisi refleksi yang ada di kolom LKPD sehingga Ibu bisa melihat kembali refleksi yang sudah kalian selesaikan di LKPD yang ada, sehingga Ibu bisa menilai kira-kira pembelajaran kita hari ini mencapai tujuan yang kita capai atau tidak. Waktu selanjutnya Ibu berikan untuk menuliskan refleksi pada LKPD yang ada. Dipersilahkan.
Sudah selesai kelompok 3? Ya. Kalau sudah selesai, Ibu minta kelompok 2, kelompok 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan pada materi kita hari ini tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Dalam pembelajaran kita yang berkaitan dengan materi tentang flora dan fauna Indonesia, di sini Ibu mau menyampaikan kepada kalian bahwa kalian harus pandai-pandai untuk belajar lebih giat lagi tentang pemahaman materi yang sudah kita pelajari hari ini berkaitan dengan tujuan yang ada. Jadi di sini Ibu minta, Ibu tegaskan untuk kalian, tolong pulang itu kalian belajar lagi materi yang sudah didapat pada hari ini dan kaitkannya dengan alam sekitar. Karena flora dan fauna itu kita belajar hanya berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Betul tidak? Betul. Menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan membacakan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Materi yang nanti kita akan pelajari pada minggu depan yaitu tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ibu minta dari setiap anak tolong menuliskan di buku catatan kalian supaya tidak boleh lupa materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu dengan judul ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sudah? Ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, itu materi yang nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikut. Sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Teman-teman dan rekan sekolah tidak kita dengan Tuhan dan Tuhan. Dengan Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, puji syukur karena kebudayaan-Mu, karena segala berkat dan firman-Mu dari awal kegiatan yang memperhatikan yang baik. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kini yang kami berkati dan melindungi kami, supaya sampai di rumah kami masing-masing yang selalu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat pantaran Kristus Tuhan kami.